Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin. Saya DM3 dari STI Gici Bogor. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dengan judul implementasi desain thinking dalam problem solving. Baik, menurut abstrak dulu, bahwa perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi semakin kompleks menuntut pendekatan problem solving tidak lagi bersifat linear, ya, reaktif dan berbasis asumsi. Design thinking hadir sebagai pendekatan permasalahan masalah yang berorientasi pada manusia, kreatif, iteratif, dan menekankan pemahaman pendalaman terhadap pengguna serta pembelajaran melalui tindakan nyata. Makalah ini dengan tujuan konsep dengan implementasi desain thinking dalam problem solving melalui pengembangan materi desain thinking yang digunakan sebagai bahan ajar. Pembahasan mencakup landasan konseptual, elemen utama, tahap proses dari dua studi kasus implementasi dan organisasi berskala besar dan UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa design thinking merupakan kerangka berpikir adaptif dan aplikatif, ya, untuk memastikan masalah yang diselesaikan adalah masalah yang relevan serta solusi yang dihasilkan memiliki nilai nyata bagi pengguna. Ya, latar belakang untuk desain thinking problem solving yaitu bahwa perubahan dunia yang berlangsung secara cepat dan tidak linear telah menciptakan tantangan baru dalam berbagai sektor kehidupan. Permasalahan yang dihadapi organisasi maupun institusi tidak bersifat sederhana dan terdefinisi dengan jelas. Banyak persoalan yang bersifat ambigu, saling terkait, dan dipengaruhi oleh faktor manusia yang kompleks. Dalam konteks tersebut, pendekatan problem solving konvensional berfokus pada analisis rasional dan pencarian solusi langsung seringkali tidak memadai. Jadi, solusi yang dihasilkan cenderung tidak berkelanjutan karena tidak berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, bentuk pendekatan yang menjembatani aspek rasional dan empati dalam proses pemecahan masalah. Desain thinking muncul sebagai pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut dan menempatkan manusia sebagai proses inovasi, menekankan kreativitas yang terstruktur, serta mendorong pembelajaran melalui eksperimen dan refleksi. Dalam design thinking memiliki potensi untuk membentuk pola pikir problem solving yang adaptif, kritis, dan konseptual. Baik. Jadi di sini ada namanya kita mengenal akan konsep dasar design thinking. Apa itu konsep design thinking? Adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia atau human centered approach, ya, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Pendekatan berangkat dari pemahaman banyak permasalahan di dunia nyata tidak terdefinisi sejak awal, sehingga
solusi yang efektif hanya dikembangkan apabila proses problem solving dimulai dengan pemahaman terhadap pengguna. Ya. Jadi dalam dokumen pelatihan design thinking yang digunakan itu sebagai rujukan, teman-teman. Sebagai rujukan, design thinking didefinisikan sebagai pendekatan kreatif untuk problem solving, menekankan keterlibatan aktif pembelajaran melalui tindakan atau thinking by doing, teman-teman, serta eksplorasi solusi serta bertahap. Untuk itu, design thinking tidak berorientasi hasil akhir, teman-teman, tapi berupa solusi pada proses eksplorasi masalah yang bersifat interaktif dan reflektif. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa solusi yang baik tidak lahir sebagai dari asumsi atau sudut pandang perancang semata, melainkan proses memahami pengguna, menantang asumsi yang sudah ada, serta mendefinisikan ulang masalah agar relevan dengan realitas pengguna. Ya, di sini ada design thinking memiliki 4 karakteristik utama, teman-teman. Apa itu? Yang pertama, berpusat pada manusia, di mana pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses perencanaan solusi. Pemahaman terhadap pengguna diperoleh melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung untuk menangkap kebutuhan eksplisit maupun implisit. Yang kedua yaitu kolaborasi, teman-teman. Apa itu kolaborasi? Jadi kolaborasi adalah melibatkan semua pemangku kepentingan dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Ya. Kolaborasi memungkinkan pertukaran perspektif dan mengurangi bias individu dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, teman-teman, optimis. Apa itu optimis? Baik, saya jelaskan. Optimis adalah yang berangkat dari keyakinan bahwa setiap permasalahan memiliki peluang untuk diselesaikan apabila diproses melalui pendekatan yang tepat, teman-teman. Optimis ini menjaga proses tetap bergerak dan terbuka terhadap kemungkinan yang baru. Yang keempat yaitu eksperimental. Apa itu? Yang menekankan pentingnya pengujian ide secara melalui prototipe dan literasi berulang. Solusi tidak langsung dianggap benar, tetapi diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan pengguna. Jadi keempat karakter design thinking itu merupakan pendekatan problem solving konvensional yang cenderung linear dan berbasis asumsi awal. Jadi ada prinsip iteratif dalam design thinking, teman-teman. Salah satu prinsip fundamental dalam design thinking yaitu sifatnya iteratif dan tidak linear. Tahapannya itu yaitu empati, define, ideate, prototype, dan test. Tidak dipahami sebagai langkah-langkah yang kaku dan berurutan, teman-teman, melainkan sebagai siklus pembelajaran yang dapat berlangsung secara simultan dan berulang.
Prinsip iteratif memiliki implikasi penting dalam problem solving, yaitu mengurangi resiko kegagalan dan implementasi. Dengan melakukan pengujian sejak awal melalui prototipe sederhana, kesalahan dapat diidentifikasi lebih cepat, teman-teman, dan diperbaiki dengan biaya yang relatif sangat mudah. Selain itu, iterasi juga menegaskan bahwa kegagalan pada tahap awal bukanlah kerugian, teman-teman, melainkan sumber pembelajaran yang berharga. Ada tahap-tahapan design thinking. Secara umum, tahap design thinking meliputi 5 tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Baik, teman-teman, saya akan jelaskan satu demi satu, teman-teman. Apa itu empati? Yang pertama itu empati. Empati adalah merupakan tahap untuk memahami penggunaan secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Saya yakin teman-teman punya pengalaman seperti ini ya. Dan tahap ini bertujuan untuk menangkap kebutuhan, motivasi, permasalahan pengguna, dan perspektif secara sendiri. Baik, yang kedua, teman-teman, yaitu define. Define adalah tahap perumusan masalah secara spesifikasi berdasarkan hasil empati, data, dan insight yang diperoleh disintesis untuk menghasilkan pernyataan masalah yang fokus, relevan, dan berorientasi pada pengguna, teman-teman. Yang ketiga ideate. Itu merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Proses ini bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dalam pemilihan ide, teman-teman. Yang keempat, kita akan mengenal namanya prototype. Apa itu prototype? Yaitu menerjemahkan ide terpilih ke dalam bentuk nyata seperti sketsa, model sederhana, atau simulasi, teman-teman. Prototype berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan alat untuk menguji asumsi, teman-teman. Yang kelima yaitu tes. Tes adalah merupakan penguji prototipe kepada pengguna memperoleh umpan balik, teman-teman. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi dan menyempurnakan solusi melalui iterasi, teman-teman. Jadi melalui tahapan tersebut, design thinking berfungsi sebagai kerangka problem solving yang sistematis, fleksibel, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Baik, ternyata ada design thinking dibangun, ada 4 elemen yang utama, teman-teman, yang saling keterkaitan. Apa itu? Yang pertama yaitu
people contirate. People contirate. Apa itu? People contirate adalah pendekatan design thinking selalu berangkat dari perspektif pengguna. Masalah yang dihadapi berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan konteks pengguna, bukan dari sudut pandang yang membuat solusi. Alam ini menuntut kemampuan empati dan keterampilan mendengarkan secara aktif, teman-teman. Yang kedua, highly kreatif. Apa itu highly kreatif? Baik, saya jelaskan bahwa highly kreatif adalah kreativitas dalam design thinking dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan melalui solusi yang sangat lazim. Kreativitas bukan aktivitas spontan tanpa arah, melainkan melalui proses terstruktur, teman-teman. Yang ketiga yaitu hand-on, yaitu merupakan design thinking menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan membuat prototipe. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang segera menguji ide dalam bentuk sederhana sehingga proses pembelajaran berlangsung secara konkret. Yang keempat, kita yang mengenal iteratif. Apa itu iteratif? Iteratif adalah merupakan proses design thinking bersifat berulang, meliputi pemahaman, membuat dan mempelajari kembali, teman-teman. Setiap tahap dapat diulang menyempurnakan solusi berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Nah, kita akan mengenal bagaimana tahapan design thinking dalam problem solving. Baik, dalam tahapan design thinking merupakan inti dari pendekatan ini dan memecahkan masalah. Jadi, setiap tahap tidak berdiri sendiri secara linear, melainkan saling keterkaitan dan diulang sesuai dengan temuan di lapangan. Melainkan saling keterkaitan dan dapat diulang sesuai dengan temuan yang di lapangan yang tadi saya sampaikan. Jadi penjelasan berikut ini memperdalam makna setiap tahap dalam problem solving dengan konteks yang tadi yang saya sampaikan. Ada empati, ada defiant, ada idiot, dan ada prototype ya. Baik, ini akan satu demi satu saya jelaskan. Ya, tahapan empati merupakan fondasi utama dalam design thinking. Pada tahapan ini, kita fokus problem solving diarahkan memahami manusia terlebih dahulu sebagai pengguna, bukan sebagai objek penelitian semata, bukan. Jadi empati tidak dimaknai sebagai simpati atau rasa iba, tapi melainkan sebagai upaya sistematis untuk memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, serta hambatan yang dialami pengguna dalam konteks nyata.
teman-teman. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi dalam praktek empati dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku dalam wawancara serta keterlibatan dalam pengguna aktivitas pengguna. Jadi alat bantu seperti empathy map digunakan untuk memetakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, serta apa yang dilakukan sebagai pengguna. Salah satu teknik untuk analisis yang penting pada tahap ini, kita akan mengenal teknik 5W. 5Y, yaitu metode menggali akar penyebab masalah dalam mengajukan atau pertanyaan mengapa secara berulang. Teknik ini bertujuan membedakan antara gejala masalah dan akar permasalahan yang bersifat sistematik. Dalam praktek design thinking, teknik 5Y digunakan sebagai problem solving yang berfokus pada keluhan permukaan. Dalam hal ini, pernyataan mengapa diajukan secara berurutan jawaban sebelumnya sehingga ditemukan penyebab dasar yang berkaitan dengan proses struktur desain pengalaman sebagai pengguna. Jadi dengan demikian teknik ini sangat membantu memastikan bahwa rumusan permasalahan tidak didasari dengan asumsi atau persepsi awal, melainkan adalah pemahaman yang bersifat realistis sebagai pengguna. Pada akhirnya, tahapan empati adalah proses problem solving berangkat dari realitas pengguna, bukan dari dugaan, teman-teman. Jadi kita udah berpikir secara smart ya. Jadi problem solving itu bukan berangkat dari realitas yang pengguna, bukan dari dugaan. Ya. Oke. Yang kedua yaitu define. Apa itu define? Berfungsi untuk mensintetis temuan empati menjadi masalah yang jelas, terfokus, dan bermakna. Pada tahap ini, data kualitatif diperoleh sebelumnya diolah untuk menemukan pola atau insight kebutuhan pengguna. Oke. Jadi define itu bukan sekadar merangkum keluhan pengguna, melainkan mengartikulasi inti permasalahan dari sudut pandang pengguna. Jadi perumusan masalah baik bersifat human centered, spesifikasi, dan membuka eksplorasi solusi. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah merumuskan masalah terlalu luas dan teknis sehingga membatasi kreativitas pada tahap berikutnya. Jadi dalam konteks problem solving, kualitas tahap define sangat menentukan arah solusi, teman-teman. Rumusan masalah yang tepat akan mengarahkan ideasi pada solusi yang relevan, dan sedangkan rumusan masalah yang keliru akan menghasilkan solusi yang tidak berdampak meskipun dieksekusi dengan baik. Yang keempat adalah ideate. Ideate adalah merupakan fase eksplorasi solusi secara kreatif dan kolaboratif
setelah permasalahan dirumuskan secara jelas pada tahap define. Pada tahap ini, fokus problem solving diarahkan untuk menghasilkan mungkin alternatif solusi tanpa terlebih dahulu menilai kelayakan atau efektivitasnya. Prinsip utama ide adalah bahwa kuantitas ide mendahului kualitas. Karena solusi inovatif seringkali muncul setelah berbagai kemungkinan dieksplorasi. Tahap ide berfungsi untuk memecah kebuntuan berpikir untuk mendengar kecenderungan problem solving melalui solusi yang paling aman atau paling familiar. Ya. Oleh karena itu, proses ideasi harus dilakukan suasana terbuka, non-judgmental, dan mendorong partisipasi seluruh anggota tim. Berbagai teknik yang digunakan memfasilitasi aliran ide adalah yang namanya brainstorming, brainwriting, mind mapping, storyboard. Brainstorming merupakan teknik pengumpulan ide secara terbuka dan spontan dalam kelompok dengan menunda penilaian agar peserta bebas mengemukakan gagasan. Teknik ini efektif membuka spektrum solusi dan mendorong keberanian berpikir di luar kebiasaan. Brainwriting sebagai pelengkap dari brainstorming, terutama untuk memastikan partisipasi yang merata. Dalam teknik ini, ide dituliskan secara mandiri sebelum dikembangkan oleh peserta lain. Jadi, brainwriting membantu mengurangi dominasi individu tentu dan meminimalkan teknik sosial dalam proses ideasi. Setelah ide berkumpul, mind mapping digunakan untuk mengorganisasi dan menggantikan ide-ide secara visual. Mind mapping membantu mengidentifikasi pola. Selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya storyboard. Storyboard digunakan untuk memvisualisasi ide terpilih dalam bentuk alur cerita atau skenario penggunaan. Melalui storyboard, solusi diuji secara konseptual dari sudut pandang pengalaman pengguna sehingga pelaku problem solving dapat menilai apakah ide itu diterima, apakah ide itu relevan dengan konteks nyata dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, tahap ide tidak hanya menghasilkan kumpulan ide. Sekali lagi, tahap ide tidak hanya menghasilkan kumpulan ide, tetapi juga menyaring dan memperkaya solusi sebelum memasuki tahap prototyping. Paham ya, teman-teman? Dan selanjutnya yaitu prototype. Prototype adalah merupakan proses penerjemah ide abstrak menjadi bentuk nyata yang dilihat, disentuh, atau dialami. Prototype tidak dimaksudkan sebagai produk akhir, melainkan sebagai alat berpikir dan alat belajar, teman-teman.
Jadi dalam konteks problem solving, prototype memungkinkan asumsi uji secara tepat dan murah. Prototype dapat berupa sketsa, model sederhana, simulan berperan, atau versi digital yang sederhana. Pendekatan low fidelity sering digunakan sebagai tahap untuk memperoleh umpan balik tanpa investasi besar. Tahap prototype membantu mengurangi resiko kegagalan karena masalah teridentifikasi lebih awal. Selain interaksi, pengguna prototype sering memunculkan insight baru yang tidak terungkap pada tahap sebelumnya. Yang terakhir teman-teman, yaitu tes. Tes adalah bertujuan untuk mengevaluasi solusi melalui interaksi langsung dengan pengguna. Penguji dilakukan secara menunjukkan prototype, mengamati bagaimana pengguna menggunakannya, bukan menjelaskan konsep secara teoritis. Dalam tahapan ini, umpan balik pengguna menjadi sumber pembelajaran utama. Kritik, kebingungan maupun penolakan pengguna dipandang sebagai informasi berharga untuk perbaikan solusi. Prinsip utama tahap tes adalah menguji solusi seolah-olah pelaku problem berpotensi salah. Hasil pengujian mengarah pada penyelesaian prototipe, perumusan usaha masalah, bahkan kembali kepada tahap empati. Dengan demikian, tahap tes menegaskan bahwa design thinking merupakan proses iteratif yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Kesimpulan, ya, bahwa dengan studi kasus implementasi design thinking, ya, oke, baik. Dengan kesimpulan bahwa design thinking merupakan pendekatan problem yang human centered, kreatif, dan iteratif. Jadi pendekatan ini menekankan pentingnya empati, perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui eksperimen. Studi kasus yang disajikan adalah bahwa design thinking merupakan diterapkan secara fleksibel dalam berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Udah, baik teman-teman, sekian presentasi implementasi design thinking dalam problem solving. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.